is a place that was always forgotten. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Handphone Filmmaker. Siapa aja bisa bikin film walaupun hanya bermodal handphone. Nah, di episode kali ini saya akan membahas lagi soal bikin video klip simple pakai HP. Tetapi kali ini bagaimana sih supaya dengan slow motion, tetapi ibaratnya gerakannya slow motion, tetapi bibirnya tetap normal. Nah, ini seru banget ya. Silahkan saksikan di Handphone Filmmaker. Siapa aja bisa bikin film walaupun bermodal handphone. Enter in Handphone Filmmaker. Enter in Handphone Filmmaker. Ya, Handphone Filmmaker. Ya, siapa aja bisa bikin film walaupun pakai HP. Itu tagline yang kami sukai untuk kita promosikan. Jadi, sebelum saya bahas ya mengenai bagaimana bikin slow motion tadi, teman-teman tolong dong subscribe-nya diklik dulu kalau belum, atau likes, kemudian juga bagikan ini jika teman-teman mendapatkan informasi yang tambahan pengetahuan baru ya, bagikan ke teman-temannya, teman-teman semua, sehingga tidak hanya berhenti di Anda. Oke ya, langsung nih saya cepat-cepat aja, semoga teman-teman bisa mendapatkan informasinya ya. Di episode yang lain saya sudah bahas bagaimana cara bikin video klip. Jadi kalau belum tonton, silahkan tonton dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi ketika saya membahas ini. Apa sih maksudnya gini, apa sih maksudnya gitu. Jadi saya tidak akan banyak mengulang dari hal-hal yang sudah ada di episode sebelumnya. Anggap teman-teman sudah menyaksikan episode yang itu ya. Oke, kita langsung aja. Jadi harus tahu BPM, sudah ada dibahas di episode sebelumnya. Kemudian cara-cara mengedit, cara-cara membuatnya seperti apa sudah ada di episode sebelumnya. Langsung kita praktikkan. Nah, teman-teman pernah nggak melihat video klip ketika dia adegan di sekitarnya berjalan lambat, tetapi si penyanyinya tetap normal mimik sempurnanya ya? Ini sebenarnya adalah trik yang perlu dilakukan teman-teman. Saya cepetin aja, simple. Jadi sebelum syuting, teman-teman harus menyiapkan audio, ya. Dimana audionya itu dicepetin, ya. Jadi audionya pertama audio lagu yang teman-teman mau buat klipnya itu dicepetin. Biasanya saya menggunakan Adobe Premiere Pro. Saya stretch dari durasinya, speed length-nya, panjang dari speednya itu saya jadikan 150%. Ya, jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, aslinya. Jadikan lagi. Nah, ketika dicepatin 150%, hasilnya menjadi lebih cepat. There is a place. Nah, kayak seperti chipmunk ya, 150% ya. Jangan lebih, jangan kurang. Ini untuk latihan dulu. Sisanya kalau mau eksperimen nanti sendiri aja. Tapi ini 150% ya, pakai Adobe Premiere Pro. Nggak tahu saya pakai handphone bisa atau enggak untuk mengedit itu menjadi ibaratnya dicepetin jadi 150%. Sudah, kita dapat audionya seperti itu. Kita jadi kalau kita syuting normal, misalnya saya ambil contoh inilah. Box ini kita sebagai contoh. Nah, teman-teman perhatikan ketika saya membunyikan ini. Saya gini. Saya pakai yang ada BPM ya. Nah, oke, sorry. Ini misalnya ini. There is a place that was always forgotten, hiding from the sun it to be awake. Nah, ini akan sama, beatnya ini akan normal. Yang saya lempar-lempar ini dengan bibir saya ya, akan normal karena saya menggunakan audio yang normal. Tetapi pada saat untuk membuat slow motion, teman-teman harus menggunakan
tua gapat. There is a place that was always forgotten, hiding from the sun to be awakened. Nah, ini tantangan bagi si yang penyanyinya ini untuk ngikutin beat yang dicepetin tadi. There is a place, nah, cepetin gitu ya. Tetapi ini akan menghasilkan result yang nanti bisa jadi slow motion. Ininya bergeraknya lambat, sayanya normal bibir ininya bergeraknya. Nah, There is a place that was always forgotten. seru ya. Nanti saya bahas lebih lanjut ke berikutnya ini ya. Nah, penting untuk teman-teman membuat audio ini kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil slow motion ya. Dan tips dari saya, kembali lagi seperti di konten sebelumnya, jangan lupa dikasih BPM untuk awalan dari lagu ya. Apalagi kalau seandainya ini tanpa BPM ya, tanpa tanpa ketukan ya. Ada di episode sebelumnya saya lebih jelas membahas itu nih. Saya ini. Nah, keder saya karena langsung nyanyi. Bingung kan? Misalnya gini, atau saya praktekkan nih. Ada orang yang bilang kasih cue 1, 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 misalnya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bingung nih ikut ngepasin. Tetapi kalau seandainya ini diberi BPM, dia ada ketukan. Nah, ketukannya mengikuti dicepetin juga ya. Jadi asli seperti ketika dicepetin. Jadi gini. There is. Jadi saya tahu ketika ini adalah awalan dari sebuah klip, apalagi dicepetin ya. Ini akan menjadi patokan untuk saya sebagai yang ada di kamera di video klip itu untuk tahu kapan saya harus bernyanyi. Kalau seandainya teman-teman tidak menggunakan BPM, itu kan keder sendiri. Ya, bagaimana membuat BPM ada di episode sebelumnya. Jadi intinya BPM dan lagu asli di awalan, kemudian lagu asli itu sama-sama satukan, dicepetin 150% kalau menggunakan software speed length-nya Adobe Premiere Pro. Jadi kalau 150% itu menjadi lebih cepat jatuhnya. Ya, semakin besar persentasenya semakin lebih cepat ya, jadi lebih kayak chipmunk. Tapi itu perlu dilakukan untuk membuat video klip yang slow motion. Ya. Nah, ini part yang berikutnya adalah, yang perlu diketahui adalah pada saat editing. Jadi ibaratnya syuting udah dilakukan nih. Caranya seperti apa? Silahkan lihat konten saya yang lain ya untuk syuting dan segala macam. Ini tips untuk bikin slow motion ya. Pada saat editing, nah, kan tadi kan direkam dengan dimana saya melakukan kegerakan yang cepat ya. Hiding from, nah ini tepat. Nah, pada saat editing tadi, gambar yang tadi, ya, itu dilambatkan. Nah, ini kita ambil yang bener dulu deh, supaya teman-teman bisa melihat gambarannya. Kita ambil ya, ambil shot yang ini ya. Tua. There is, aduh udah salah. Nah, ini tantangannya kalau saya kerja semua dilakukan sendiri ya. Jadi teman-teman butuh tim ya, butuh tim untuk mengontrol itu semua. Tidak satu orang aktornya pegang ini segala macam. Jadi ini contoh aja ya. Nanti ada yang memegang ini. Saya cuma fokus kepada acting. Ada juga yang megang kamera ya. There is a place that was always forgotten. Oh, salah terus saya. Jadi lawak nih ya. Sekali lagi. There is a place that was always forgotten, hiding from the sun to be awakened. Ya, anggap aja begitu ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, ini kan sebagai contoh aja. Ini hasilnya kalau ketika sudah diedit seperti ini. There is a place that was always forgotten. Sudah lihat hasil yang tadi ya. Hasil yang tadi itu adalah sebenarnya triknya adalah pada saat editing. Shoot yang sudah kita dicepetin tadi, itu sekarang kita edit lagi speed length-nya atau duration-nya di, kalau saya menggunakan Adobe Premiere Pro, itu menjadi 66,6%. Jadi seolah-olah yang tadinya dicepetin kembali menjadi normal. Ya, audionya pasti akan menjadi kayak aneh-aneh gitu ya. Tetapi itu yang ketika tadinya di awal sebelum pada saat merekam video itu dicepetin 150% pada saat syuting ya. Pada saat editing dikembalikan ke 66,6%, itu akan mendekat paling 99% katakanlah kembali seperti kecepatan tempo yang asli. Ya. Jadi contohnya seperti ini. There is a place that was always.
There is a place that was always forgotten. There is, there is, There there is a place that was always forgotten. Nah, bagaimana? Jadi gampang kan bikinnya. Nah, teman-teman tinggal dikreasikan saja. Intinya adalah itu contoh satu frame untuk slow motion. Teman-teman tinggal kreasikan saja di mana di dalam sebuah lagu. Ya, teman-teman, apakah sepanjang lagu mau slow motion terserah. Ya. Oh iya, saya lupa tadi. Pada saat merekord ini, pada saat syuting yang dicepetin ya, slow motion, sebaiknya menggunakan, karena ini 150%, saya menggunakan 60 frame per second. Ya, itunya, frame rate-nya. Ada di episode yang lain saya sudah bahas soal frame rate. Jadi jangan 30 fps, tapi 60 fps, katakan seperti itu. Untuk latihan 60 fps aja dulu lah. 60 fps. Kenapa? Karena pada saat dia hanya direkam 30 frame per second, ya, berarti dia artinya dalam 1 detik cuma ada 30 gambar. Ketika teman-teman ibarat tadi padat ya, gerakan cepatnya tadi padat, kemudian teman-teman tarik supaya speednya seolah-olah normal di mata manusia atau didengar manusia, itu sebenarnya ada frame yang dihapus. Kalau ditarik 30 itu berarti mungkin dia cuman ada sisanya, mungkin setengahnya atau mungkin 2/3 dari frame itu, katakanlah dari 30 jadi 20 fps. Sebenarnya yang terpakai ketika teman-teman stretching, menjadi tadinya padat jadi stretching, makanya kita butuh 60 fps sehingga frame-nya tidak ada yang terlalu banyak dihapus, karena nanti jadinya gambarnya tak atau tidak smooth gambarnya. Jadi sarannya pada saat syuting itu tadi saya lupa mengatakan adalah 60 frame per second itu lebih baik ya, untuk kita mendapatkan syuting slow motion supaya bisa di stretching atau tarik ya, jangan 30 fps. Tapi kalau untuk latihan terserah teman-teman, tidak usah memperhatikan fps dulu, teman-teman lihat resultnya dulu. Nanti kalau semakin profesional, teman-teman akan bisa merasakan ini kok gambarnya nggak ngepas kalau teman-teman tidak menggunakan syuting di atas 30 fps, di atas 30 fps ya. Kalau menggunakan cuma 30 fps atau apalagi 24 fps pada saat syuting, atau defaultnya kamera HP itu 30 biasanya. Nah, pastikan itu disyuting di 60 ya. Kalau bisa kamera teman-teman bisa 60, silakan, atau menggunakan software tertentu yang bisa merekod 60 fps ya. Software apa sudah saya bahas di konten yang lain. Ya, seru ya. Jadi sudah diedit hasilnya seperti itu. Nanti teman-teman pada saat mengeditnya itu kembali ke 66,6%, kemudian jadi nanti dia seolah normal, dimasukkan ke lagu yang asli, kemudian audio yang bawaan syuting itu dihapus, lalu jadilah video klip teman-teman. Nah, untuk diletakkan di mana teman-teman silahkan sepanjang lagu atau cuma sebagian. Intinya untuk bagian yang slow motion teman-teman harus cepetin. Nah, itu kreasi teman-teman aja ya. Jadi syutingnya adalah kalau tiba-tiba syutingnya tadinya normal jadi slow mo, normal jadi slow mo, berarti pada saat menyiapkan itu sebelum syuting ya diatur di bagian mana yang teman-teman mau cepetin, di-cut audionya, dipotong-potong, bagian mana yang mau dipanjangin, mau pendekin, itu teman-teman siapkan sebelum syuting. Jadi pada saat editing, nah tantangannya adalah kalau seandainya teman-teman berubah-berubah shootnya artinya dalam satu lagu, itu otomatis di bagian yang itu, bagian yang normal dia tetap normal di 100% speednya, tapi pada saat khusus di bagian yang slow motion itu dijadikan 66,6% dengan catatan sebelum syuting part yang itu sudah dicepetin jadi 150%. Tetapi kalau untuk belajar membingungkan untuk part yang itu untuk eksperimen ya, lakukan aja satu bagian seluruhnya dulu, misalnya slow motion, atau cuma latihan cuma bagian kecil slow motion, silakan teman-teman coba ya. Jadi kalau seandainya udah merasa udah ngerti nih, silakan eksperimen dengan metode-metode yang lebih dalam tanda kutip lebih liar ya, untuk berkreasi gitu ya teman-teman. Oke, saya harap teman-teman sudah ada gambaran ya. Sisanya adalah bang, saya begini-gini, kreasi, langsung eksperimen. Jadi jangan terbatas oleh arahan dari orang lain atau dari yang kita ini. Kita harus benar-benar menggali potensi diri kita dengan alat yang ada. Saya contohkan hanya menggunakan HP aja bisa kok.
tinggal teman-teman mengkreasikan itu bagaimana. Ini tips dasarnya teman-teman perlu ketahui ya. Itu dulu di Handphone Filmmaker episode kali ini. Banyak episode lainnya membahas tentang bagaimana membuat karya menggunakan HP ya. Dan juga dengan ngobrol orang pakar-pakar terkenal, tips tanaman juga ada, tips liburan juga ada, web series ada, film pendek ada. Silakan jelajah channel ini dan sebaiknya dibukanya di playlist ya, karena sudah dikategorisasi di mana teman-teman lebih mudah melihat apa yang ingin teman-teman butuhkan. Kalau di video itu kan campur-campur, jadi lihatnya di playlist itu lebih baik ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan komentarlah yang baik-baik, karena dengan begitu teman-teman membuat hati saya adem nih. Kalau saya adem kan enak menjawab pertanyaannya, dan saya akan menjawab, pasti saya jawab selama saya bisa. Kemudian jangan minta buru-buru balas ya teman-teman, karena kita masing-masing perlu, bisa jadi lagi ada kesibukan di waktu teman-teman bertanya, tapi insya Allah semua saya balas. Sejauh ini saya balas semua, tapi jangan minta buru-buru ya, dan tentu dengan kalimat yang santun ya. Terakhir, jangan lupa like and subscribe, karena dengan begitu membantu channel ini berkembang. Dan bagikan channel ini, konten ini, tidak hanya konten ini, dan bagikan channel inilah ya, untuk kalau teman-teman menunjukkan channel ini untuk dibagikan kepada orang-orang terdekat, atau mungkin teman-teman yang baru kenal juga. Silakan dibagikan, di spread ini, dibagikan di kebaikan ini, supaya teman-teman kita sharing ilmu ini bisa tidak berhenti di teman-teman ya, tapi bisa ke semua orang yang membutuhkan informasi ini dengan modal hanya alat yang kita miliki, yaitu HP ya. Handphone Filmmaker, siapa aja bisa bikin film walaupun hanya bermodal handphone.